Oke, sekarang kita akan masuk ke stylenya. Sekarang kita udah mendapatkan layout kurang lebih, tinggal kita atur peletakan dan mungkin background colornya segala macam. Oke, yang pertama adalah index.css ya. Oh sorry, main.css. Untuk membuat dia menjadi center title-nya ini ya, maka carousel title ini saya akan buat carousel title. Saya akan buat width-nya itu atau lebarnya itu tergantung daripada main-nya. Jadi inherit aja. Inherit atau 100% itu sama. Jadi dia akan mengambil 100% daripada width dari elemen yang melingkupi dia, yaitu adalah main ya, atau mungkin karusel ya. eh, Berarti dia akan mengambil karusel ya. Karusel kita belum set, jadi apakah bisa sih, kan coba. Carousel title-nya akan saya kembali masukkan class center. Nah, bisa ya, dia jadi di tengah-tengah. Nah, dia di tengah-tengah dari ini ya, bukan sampai ke kanan. Karena div dari carousel ini cuma sampai sini kan, karena gambarnya cuma sampai sini ya. Berarti tengah-tengah dari ini, sedangkan saya pengennya tengah-tengah dari halaman browser. Jadi sekali lagi, selain carousel title-nya, width-nya saya buat dia di 100%, carouselnya pun harus saya buat juga 100%. Ya, width-nya pun juga saya akan coba set 100%. Ya, jadi benar-benar sekarang recommended item tulisannya berada di tengah-tengah dari halaman browser. Jika saya scratch, dia akan ngikutin tuh. Ya, sampai batas tertentu lah. Ya, oke. Lalu supaya dia kelihatan dan nggak kesaru dengan background, gambar background, saya akan beri background color untuk carousel. Background warna transparansi agak hitam, jadi URL ya. Sekali lagi, kalau di CSS kita harus back satu folder dulu karena folder CSS kita terpisah daripada index.php. Baru kita masuk ke image. Kita langsung masuk ke black atau apa, backgroundnya kan ya, kalau nggak salah. Jika saya akan coba cek lagi, di image ini langsung ada yang background ini yang berapa persen. Oke, jadi langsung aja di image, misalkan saya akan coba ambil black 30% .png. Oke, kita akan coba tes hasilnya seperti apa. Seperti itu, saya rasa agak kurang gelap, jadi saya akan tambahkan sampai 50%. Oke, sepertinya cukup. Atau kurang lah. Saya akan coba pump lagi sampai 80%. Oops, sorry, tampaknya 80% tidak ada di image saya. Adanya cuma sampai 50. Jadi saya akan coba buat cepat aja. Saya buka Photoshop di sini. Jadi yang bagi Anda yang belum ngerti juga cara-cara saya buat file-file itu ya, saya akan buka Photoshop di sini cepat. Mohon maaf kalau agak loading dulu. Photoshop yang saya gunakan di sini ada Photoshop CS3, tapi Anda bisa membuat ini menggunakan CSS apapun, menggunakan CS apapun. New file, nggak perlu gede-gede, kita hanya butuh 1 pixel. Iya, oke, kita zoom sampai gede dan kita masukkan paint warna hitam. Ya, warna saya nggak kelihatan di sini. Saya akan coba maximize dulu. Oke, warna hitam. Ya, untuk membuatnya kita ubah di opacity ya, di layers opacity. Kita akan set 80%. Oke.
Lalu kita akan save, tapi nggak sembarang save, tapi langsung shortcutnya aja Ctrl Shift Alt S, ini save for web. Jadi dia akan mencoba untuk membuat seefisien mungkin gambarnya tanpa mereduce quality gambar yang terlalu signifikan. Ya, kita akan langsung save ini. Sorry, halaman windownya nggak bisa saya kecilin. Oh bisa. Oke, saya bisa kecilin tapi nggak ngepek. Oke, ini akan saya save aja. Save-nya sebagai PNG 24 bit ya, jangan yang 8 bit. Langsung save aja. Save as-nya itu kita akan masuk ke C XMPP htdocs Vermilion image ya, sebagai black 80.png. Oke, kita tutup dan kita coba buka lagi. Ya, kurang lebih sekitar segitu gelapnya. Otomatis berarti teksnya harus saya putihkan supaya kelihatan. Jadi kita udah kasih ini background title, carousel title, kita buat paragrafnya P, atau kita bikin kelasnya. Kita udah buat kelas kan untuk warna putih. .css mana css style index.css. Untuk warna merah kita udah set jadi 96. Untuk warna putihnya saya nggak mau FFFFF, tapi EF. Ini putih agak abu-abu dikit sekali. Jadi di balik ke ini kita nggak perlu bikin CSS-nya. Kita langsung aja di main-nya, paragrafnya ini class white. Oke. Saya butuh agak gede juga, jadi di bold. Oke, dan saya pengen dia agak jeda. Jadi mau nggak mau ya saya harus buat CSS-nya. Oke. Paragraf ini margin ya, margin atas dan bawah. Margin atasnya itu adalah ya 10 pixel mungkin cukup. Margin kiri kanannya 0. Jadi ini atas bawah 10, kiri kanan 0. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan saya pengen dia ada satu garis untuk memisahkan mana title dan mana kontennya. Jadi saya akan buat elemen HR di bawah P ini. Ya, di luar dia bolehlah di dalam title juga boleh. HR horizontal line ya. Langsung di backslash. HR kita harusnya belum keluar ya, karena keluar sih harusnya ini, cuman warnanya nggak ada. Jadi jika saya Anda perhatikan sedikit naik ya. Kita akan atur itu sekarang warnanya. Class white. Untuk HR kayaknya harusnya background ya, bukan color, jadi nggak nampak. Kita hapus saja, mau nggak mau ini harus pakai background. Kita balik ke CSS. Dia ada di dalam title ya tadi, jadi sekarang bukan paragraf, tapi HR. Dan background. Background tanda pagar EF. Sip. Oke. Lalu sekarang balik ke sekarang masalah kontennya. Kontennya ini rempet-rempetnya image-nya jelek, saya pengen dia ada jeda. Berarti selain saya set height-nya adalah 80%, saya buat dia punya margin. Atas dan bawahnya itu kalau tadi 10% 10 pixel kira-kira segitu, saya akan set 15 pixel. Sedangkan kiri kanannya saya pengen agak lebih gede, jadi mungkin 20 pixel. Oke. Kita akan lihat hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, dia nge-stretch ke atas sama ke bawah ya, karena dia halamannya nggak cukup. Tapi kalau ini saya gedein halaman window saya, dia akan jadi satu baris. Ya, saya akan masuk ke itu tentang tentang produk ini supaya nggak bikin dua baris. Nanti di JavaScript dan di CSS juga. Tapi untuk sementara saya akan tampilkan apa adanya seperti ini aja. Berubah pikiran, untuk garis ini saya nggak pengen warna putih ya, agak terlalu mencolok. Backgroundnya saya akan masukkan warna hitam atau agak gelap lah, atau mungkin merah.
Boleh merah 960000. Kita akan coba lihat gimana hasilnya. Oh no, jelek. Jadi kita masukkan yang agak gelap, tapi nggak sampai hitam. 333333. Oke, tidak ada yang ini. Coba saya bisa mudahkan sedikit lagi biar lebih kelihatan. 666666. Oke, kurang lebih oke, tidak ada masalah. Cukup ya segitu. Jadi nggak sampai eye catching sekali seputih yang recommended item ini. Oke, untuk font size recommended ini saya akan buat dia nggak 12 pixel paragraf, tapi saya akan gedein dikit lagi. Font size 14 pixel. Oke, dan kayaknya boldnya bisa saya buang. Oke. Lalu saya pengen dia antara hurufnya itu agak sedikit lebar-lebar. Jadi itu namanya letter spacing. Jarang digunakan sih. Letter spacing 3 pixel cukup. Oke. Mungkin bisa saya tulis secara kapital juga huruf semua. Jadi langsung saya tulis ini aja. Text transform uppercase. Oke, that's better ya. Oke, sepertinya cukup untuk ini. Sekarang kita masuk ke JavaScript-nya, gimana dia bisa scroll waktu kita klik, bisa kebuka dan ketutup. Oh ya, sebelumnya kita akan buat dia supaya pointernya jadi gambarnya pointer ya. Kalau kita hover judulnya, jadi di div title ini atau ya di title-nya deh ya. Jadi bukan cuma di teksnya doang. Ini kita akan buat dia kelasnya center dan pointer. Kita sudah buat ya kelasnya pointer. Di saat di hover dia gambarnya title dan bukan cuma di teks. Oke, nah, mungkin di video ini kayaknya nggak nampak perubahan mouse-nya, tapi Anda bisa coba sendiri jika Anda sudah buat kelasnya ya. Kelasnya itu kelas pointer, isinya adalah kursor titik 2 pointer. Kursor untuk kursor mouse ya, kursor titik 2 pointer itu di CSS-nya. Oke, lalu juga kita akan buat JavaScript-nya sekarang.